Manusia sana. Hai Pak! Mohon maaf lahir dan batin. Genhunter terus berbagi, kita siapkan ada 1000 hadiah giveaway. Mulai dari kita punya iPhone 11 Pro Max dan lain-lain. Kita punya sepeda. Dan juga ada uang tunai. Ada juga perlengkapan rumah tangga. buat yang mau giveaway dari kita, caranya cuma perlu Subscribe! Tekan tombol warna merah di bawah. Selamat berlangganan gratis. Tidak dipungut biaya apa. Follow Instagram kita, komen isi video. Komen Instagram teman-teman dan tunggu DM dari akun official Gian Halilintar yang verified. Lanjut videonya. Guys, ini adalah suasana berbuka hari ke-30 Ramadan. Ini adalah Ramadan saat akan pergi. Jadi ini sebenarnya sedih guys. 30 Ramadan 1441 ini masuk aja waktu maghrib itu terasa seperti ada yang ditarik hilang dari kita. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau disebut itu la'alakum tattaqun. Jadi diharapkan dengan kita berpuasa ini Tuhan terima ibadah kita dan mudah-mudahan mendapat takwa. Jadi hadiah yang terbesar yang dibawa oleh tamu agung kita itu yang Pak Halilintar sebut tuh yang Umi selalu quote di captionnya itu membawa hadiah yang besar-besar. Nah sekarang tamunya pergi. Jadi mudah-mudahan pergi dengan kita sudah mendapatkan satu hadiah yang luar biasa tak terhingga. Seperti kisah Iskandar Zulkarnain ya, yang mana dia berpesan kepada tentaranya ketika melalui sebuah sungai, ambillah batu sebanyak-banyaknya di sungai itu. Bagi mereka yang taat dan yakin dengan pemimpinnya, dia akan ambil sebanyak-banyaknya. Tapi bagi yang tidak taat, tidak yakin, dia ada yang cuma ambil 1-2, ada yang tidak ambil sama sekali. Nah, dia akan menyesal ketika sampai di seberang dan kemudian dibuka batu-batu itu yang tadi semua disiapkan kain-kain masing-masing bawa kain, ketika dibuka isinya adalah berlian yang luar biasa tak ternilai harganya. Ternyata yang beruntung adalah mereka yang taat dan yakin. Tapi mereka tadi bilang, apaan sih, udah susah-susah nyebrangin sungai kayak gini, mesti bawa lagi batu-batu yang berat ini. Akhirnya mereka tinggalkan aja sungai. Akhirnya mereka menangis menyesal, menangis darah karena ternyata orang yang bawa itu dia mendapat berlian-berlian bukan sebesar ini. Nah begitulah ibaratnya hadiah besar yang dibawa oleh Ramadan. Nah mudah-mudahan kita mendapat sebesar-besar hadiah. Ampunilah ya Allah. Mudah-mudahan menghadapi kedepannya, mulai Lebaran dan seterusnya kita bisa istiqomah, kita bisa mempertahankan apa yang kita lakukan di sepanjang Ramadan, bahkan kalau boleh terus ditingkatkan lagi. Ya mudah-mudahan kita diterima kan. Kalau kita cemas nggak diterima kan gitu. Jadi sebenarnya menghadapi hari raya itu bukan gembira, tapi kita sedih karena kita meninggalkan Ramadan yang membawa segala hadiah-hadiah yang spesial. Dan yang kita lebih takut lagi, bagaimana kalau 30 hari kita berpuasa dan taraweh, kita sholat, tahajud dan segala macam, ternyata tidak diterima oleh Allah. Jadi yang paling penting adalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah terima. Makanya ketika hari raya kita bertemu orang, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Kekayaan yang ditinggal apa? Yang Ramadan bawa itu hasil paling besar dari kekayaan itu dikumpulin, kekayaan itu dapatnya takwa. Kalau cuma ngumpulin kekayaan nggak dapat takwa, berarti dia hanya baru ngumpul pahala, ngumpul fadilat. Mungkin ada yang dapat fadilat seperti orang sholat duha kan dia dapat fadilat rezeki. Tapi rezeki yang paling besar itu sebenarnya adalah takwa. Kalau takwa itu ada kaitan dengan susah mudah, miskin kaya, tinggi Semua rendah. bisa mendapat. Semua bisa mendapat dan tidak mesti orang bertakwa itu nggak susah gitu. Walaupun orang takwa itu dimudahkan. Tapi justru orang bertakwa itu kan yang paling susah ujian. Jadi orang bertakwa bukan berarti dia mesti yang paling sukses, paling kaya secara materialnya gitu ya. Enggak, maksudnya takwa itu bukan berarti setelahnya aku nggak ada ujian lagi. Justru dia Makin Allah sayang, makin diuji. Yang terberat ujian para nabi, para wali dan mengiringi. takwa itu dia syukur kalau dinikmatkan, sabar kalau diuji. Ya kalau salah dan Nabi itu diuji yang paling besar. Kan mereka nggak punya rumah, ada peninggalan mereka. Mereka orang yang bertakwa yang paling tinggi sepanjang sejarah, generasi yang paling hebat. Makanya sepanjang Ramadan ini, Takwa menjanjikan rezeki tak terduga. Itu yang diartikan secara lahiriah. di antara rezeki yang kita dapat dalam Ramadan kita diberi rezeki banjir yang tak terduga, banjir bandang yang kilat naik sedemikian rupa. Mudah-mudahan itu pun memberi rasa yang pada hati kita, pada jiwa kita, sebagaimana yang Tuhan harapkan. Jadi kadang kita jadi lalai, lupa, Tuhan kasih ingatan supaya kita mencapai apa yang rasa yang Tuhan mau. Kalau orang bertakwa itu kan dia lebih melihat ke dalam diri daripada melihat orang lain. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak sempat melihat keburukan orang karena sibuk melihat keburukan diri sendiri. Nah, kan susah tuh. Nah, yang kita sedang berhadapan ini kan kita terlalu mudah melihat Kelemahan-kelemahan orang. Melihat keluar, persentase lihat ke dalamnya kecil. Jadi kalau orang itu misalnya melihat ke dalam dirinya besar, nah itulah sebenarnya orang yang berhasil. Kalau misalnya dia melihat keluarnya lebih besar, maka itu sebenarnya orang itu mungkin yang jauh dari ketakwaan. Itu yang anehnya manusia.
anehnya kita. Jadi mungkin yang orang-orang dapat tengah-tengah pun bagus. Jadi dia melihat keluar dan dia melihat ke dalam. Tapi yang paling bagus dia banyak lihat ke dalam. Nggak sempat dia keluar itu dari segi pandangannya. Jadi berbeda. Tidak sibuk mencari kesalahan orang. Tidak sempat melihat kesalahan orang karena melihat kesalahan dirinya terlalu banyak. Jadi bagaimana dia melihat kesalahan orang? Kalau dia berbuat baik, nggak terasa berbuat baik. Kalau orang berbuat baik, walaupun kecil, dia terasa orang itu besar berbuat baik pada dia. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kita sering lupa kayak gitu ya guys. Kita cenderungnya malah mudah melihat orang, kesalahan orang, cari kekurangan orang, pas mau kita lupa mengkoreksi diri. Apalagi kadang-kadang kekasih Tuhan itu kan kayak cerita sampah. Di awal Ramadan kan saya ada cerita sampah. Orang sampah, jika meninggalnya tidak ada satupun yang mau menguburkannya. Zaman Nabi Musa, karena dianggap orang yang bejat kan, bejat moral. Jadi nggak ada satupun di kampung itu yang mau menguburkan. Sampai datang wahyu kepada Nabi Musa untuk mencari itu, lihat tuh kekasih tuh dibuang di tempat sampah, sekira gitu lah, dan minta Nabi Musa untuk menguburkannya dengan baik, menyolatkannya. Ternyata orang itu adalah kekasih Tuhan. Padahal secara pandangan mata kan itu adalah orang yang sepantasnya masuk sampah aja gitu, nggak usah diselenggarakan. Kehidupan hariannya bejat, jadi maksiat lah segala macam gitu menurut masyarakat, menurut penilaian awam gitu. Nah kita kadang-kadang suka menilai seperti itu. Yes, now is hari raya untuk orang bertakwa, you know. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya yang Idul Fitri itu orang bertakwa. Jadi sebenarnya kita malu merayakan Idul Fitri kalau kita nggak bertakwa. Jadi orang bertakwa itu otomatis dia berhari raya. Kemarin malam tadi atau tadi pagi saya beritahu kepada keluarga. Jadi masing-masing kadang-kadang sesama adik-beradik, ya, sama keluarga kan sudah tidak tahu perkembangannya. Lagi udah lockdown ini kan, dan udah karantina berjauhan, dan sebelum itu sudah berjauhan juga gitu kan. Jadi masing-masing sudah ada jalan hidup sendiri. Nah, kalau sudah ada jalan hidup sendiri, janganlah kita menilai sesuai dengan pandangan kita kan gitu. Dia ada jalan hidupnya, kita ada jalan hidupnya kan gitu. Kita kan nggak satu rumah lagi, nggak satu kapal lagi kan gitu. Jadi jangan pula bersangka aku berada di tempat yang benar, kamu berada di tempat tidak benar kan gitu. Kita nggak tahu apa rahasia Tuhan terhadap orang itu kan. Itu ada rahasia dia dengan Tuhan. Kita nggak tahu gitu. Seperti kita dengan anak kita dengan orang tua kita nggak tahu apa rahasia Tuhan di balik ini. Nah makanya jangan bersangka-sangka. Jangan pandai menilai-nilai. Kalau kita menilai berarti kita merasa diri kita siapa? Terbaik. Menilai. Jangan buruk sangka, jangan mengandai-ngandai, jangan sok-sok menggurui. Jadi banyaklah menggurui diri sendiri, banyaklah mengajari diri sendiri, banyaklah menilai-nilai diri sendiri. Jangan menilai-nilai diri orang lain. Memang kita siapa? Kan lebih aman kita bertanya kabar. Dalam hari raya ini kan kita bertanya kabar, bukan malah kamu tuh seharusnya begini, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begini ya. Dalam kita berkomunikasi mungkin sekali aja, sekali itu kita memberi nasihat pula gitu. Bagus. Siapa kamu gitu kan? Siapa kamu? Jadi seolah kamu itu orang yang sudah selesai urusannya. Kan bagus kita tanya kabar, apa kabar, sehat tidak? Bagaimana kehidupan sekarang? Jadi kita bertanya-tanya, kan hari raya nih. Raya itu kan hari ya anak yatim pun ketika hari raya bela sama ya, ada orang miskin dapat zakat kan, zakat fitrah itu wajib kan dikeluarkan sebelum hari raya kan, sebelum sholat Id. Jadi kita kan elok kita bertanya-tanya kan gitu kan, bukan malah merasa oh kamu salah, saya benar gitu kan. Nanya sama dia, gimana istri, gimana suami, bagaimana gitu. Anak bagaimana, sehat enggak, di suasana lockdown gimana gitu. Jangan nampak salah orang gitu. Nah ini nih masalahnya. Nah kalau kayak gini puasa atau Ramadan tidak membuahkan hasil takwa. Nah, kalau begini ya rusaklah masyarakat. Masyarakat ini kan hasil takwa ini, orang bertakwa ini kalau dikumpul-kumpulkan jadilah masyarakat yang ini kan berkasih sayang, masyarakat yang saling sayang gitu. Nah, saling sayang satu sama lain. Tapi kalau kayak gitu jadi saling singgung menyinggung kan gitu. Jadi mulut kita, perasaan kita, makanya zaman Nabi itu ada orang yang ahli ibadah, puasanya, sholatnya, sholat malamnya, bulan puasanya, puasa Nabi Daud. Ketika ditanya sama Nabi, gimana orang tua itu? Kata Nabi apa? Ahli neraka. Kan aneh tuh, kok bisa ahli neraka orang kayak gitu? Nah, ternyata dia itu orang yang busuk hatinya gitu. Jadi hasil ibadah itu tidak membuat hatinya wangi. Jadi itu tersimpan dendam dalam diri. Jadi liar hatinya. Jadi ibadah itu tidak membuat dia jinak. Sedangkan seharusnya ibadah itu kan jadi orang jinak, enggak jinak. Jadi yang terjadi ibadah itu membuat dia tetapnya liar, tetapnya seperti yang lalu-lalu. Itu kan mesti dikoreksi itu apa yang salah. Nanti pula yang mengaku-ngaku kami berjemaah, jemaah itu wajib gitu kan. Sedangkan dalam Quran diberitahu Nabi Ibrahim sendiri pun berjemaah. Ya Allah. Nabi Ibrahim sendiri, apa yang dikatakan alaikum bil jamaah, wajib atas kamu berjemaah. Ada orang bilang berjemaah itu sholat jemaah, hidup berjemaah itu bagaimana? Jemaah itu ya seperti jemaah para sahabat. Jadi ada sahabat-sahabat itu mungkin udah tinggal sendiri di mana, tapi dia berjemaah, sesungguhnya dia berjemaah. Lagi dia berpegang pada Rasulullah dan para sahabat, dia komit di situ. Kemudian ada panduan, ada berita-berita yang dia dapat, ada kabar, bimbingan, ada didikan, dan dia berubah dari waktu ke waktu, makin halus.
Sebenarnya dia berjemaah, jangan salah sangka. Ada orang sendiri mungkin di mana-mana jalan kaki sendiri, dia berubah, sebenarnya dia berjemaah. Jadi jangan berjemaah itu seolah seperti yang kita berkumpul nih, tengok nih, zaman lockdown, zaman karantina nih. Apa tadi di TV? Idul Fitri itu bukan berarti kita mesti berkumpul, berjarak pun sebenarnya kita berdekat. Nah, kan itu tuh. Artinya apa? Jadi berjemaah itu bukan berarti berkumpul. Bersatu itu bukan berarti berkumpul. Bersatu itu kalaupun jauh-jauh, tapi sebenarnya dia bersatu. Nah, family time itu sebenarnya bukan berarti sering-sering bertemu, gitu. Tapi bagaimana hati mereka bertemu. Gitu. Contohnya ada sahabat yang setelah malam pertamanya, terus dia pergi kan, meninggalkan istrinya. Dan setelah 30 tahun, dia pulang. Kapan dia bertemu? Ternyata hasil dia malam pertama itu ternyata membuahkan hasil. Istrinya mengandung, dia nggak tahu kan gitu. Jadi pulang-pulang. Anaknya udah 30 tahun. Tiba sampai di rumah, saling nggak kenal. Siapa kamu, orang tua ada di rumahku? Dia nggak tahu bahwa dulu dia pergi umur berapa, dia pulang udah katakanlah 55 lah gitu ya. Istri udah tua, siapa pula orang tua? Yang di rumah, yang istri bilang ini siapa pula orang tua yang datang nih kayak gitu. Ternyata mereka adalah suami istri yang udah 30 tahun nggak ketemu. Tapi itu nampak, apakah itu nggak ada family time-nya? Mereka kedua-duanya bertakwa. Si istri bertakwa, si suami bertakwa. Ketika suami tanya, ada bekal yang aku tinggalkan dulu. Ada, masih ada katanya. Pas digali tempat yang dicari tempat yang dia simpan udah nggak ada. Maka si istri bilang, sudah aku gunakan seluruh bekal yang suaminya tinggalkan itu untuk kehidupan dan untuk menjadi investasi kepada anak-anak yang dilahirkannya. Dia kaget, anak yang mana? Oh rupanya setelah dia begitu, istrinya mengandung, hamil dan punya anak. Nah kamu lihat nggak tadi katanya? Kamu pulang tadi kamu lihat ada anak muda di masjid sana. Itulah anak kita. Nampak gak? Jadi family time itu apa maksudnya? Karena anak muda itu bukan sekedar di masjid, tapi udah menjadi seorang Jadi jangan mudah buruk sangka. Kadang-kadang sering bertemu pula jadi masalah. Nah, kadang-kadang jarang bertemu jadi malah lebih membawa rahmat gitu. Kalau kita sering bertemu malah jadi masalah, jadi jarang bertemu. Nggak wajib menelpon kan gitu. Yang penting bersapa-sapa bagaimana sama-sama kepada Tuhan. Jadi kita berhubungan suami istri, anak-anak dengan orang tua dengan anak. Kan sebenarnya itu bagaimana masing-masing menghubungkan diri dengan Tuhan. Hablum minallahnya dihubungkan. Nah, dari hablum minallah yang kuat itu masing-masing terhubung, tidak dengan ukuran lahiriah. Lihat, sekarang karantina nih udah nggak ukuran lahiriah lagi. Kalau nggak sempat online ya hubungan hati lagi. Ada lagi yang lebih hebat daripada digital ini kan, spiritual. Hubungan spiritual kayak tadi 30 tahun nggak ketemu. Apakah mereka gagal? Tidak, mereka sama-sama berhasil. Si ayah berhasil, memang orang bertakwa, yang ditinggal pun bertakwa. Nah, seluruh apa yang ayah lakukan perjuangannya 30-40 tahun di luar itu dapat si istri. Dan hasil dari itu buahnya anaknya belum menjadi orang bertakwa. Nah itulah guru Imam Malik kan itu. Seperti itu. Jadi banyak nih pengertian-pengertian baru yang sebenarnya sudah ada gitu. Namanya sholat kan. New definition. Selama ini kan mungkin bagaimana tentang sholat gitu kan, sholat ke masjid. Ternyata enggak sholat ke masjid itu ada gitu kan, diatur juga oleh Rasulullah. Sholat ke masjid gimana? Jadi enggak kita salahkan orang enggak sholat ke masjid gitu kan. Yang gitu ada enggak sholat raya di lapangan. Besok kita enggak sholat raya di lapangan. Aneh kan? Jadi tidak mengurangkan hakikat Ramadan, tidak mengurangkan, bahkan Ramadan tahun ini Ramadan paling bersih, di mana tempat-tempat maksiat ditutup. Nah, padahal nggak ada sholat di masjid gitu. Jadi bukan soal sholat di masjid dan masjid itu, bukan soal umroh dan haji itu. Ada orang yang nggak pernah umroh dan pernah haji, tapi dia jadi bertakwa. Jadi apa itu? Ada orang sholat banyak, tapi dia sebenarnya ahli neraka. Ada orang dia biasa-biasa aja. Kata Nabi, ntar lagi datang seorang ahli surga. Terus tiba datang seorang pemuda. Besok Nabi bilang lagi, nanti akan datang seorang ahli surga. Nah, datang lagi pemuda itu. Besoknya lagi Nabi bilang, ntar lagi ada seorang ahli surga. Orang pemuda yang sama. Karena sahabat mengecek lah, apa sih amalan pemuda ini? Apakah ibadahnya, puasanya? Dilihat dia biasa-biasa aja, yang wajib-wajib aja dilaksanakan. Malam pun tidur aja. Malam pun tidur. Bukan sepanjang malam ibadah gitu. Udah berhari-hari di rumahnya mengintip nggak dapat, akhirnya ditanya, kenapa Rasulullah sebut kamu ahli surga? Nangis lah dia, terharu lah dia. Kalau Rasulullah yang bilang dia ahli surga, ya pasti masuk surga. Ternyata apa? Tanya apa dia? Akhirnya disimpulkanlah bahwa ternyata dia itu orang yang nggak busuk hati, nggak buruk hati, nggak berdendam. Nggak ada mau dengki sama orang lain. Jadi ibadahnya yang sedikit itu memberi kesan, berbekas dan berkesan kepada hatinya, jiwanya, menjadikan dia orang yang bertakwa. Tapi yang tadi ibu tua yang banyak ibadah tadi nggak berbekas ibadahnya, malah makin dia beribadah dia makin sombong, makin dia berpuasa makin dia sombong. Nah, lucu kan, masa ibadah bisa menjadi sombong? Ada orang ibadah kejar fadilat tuh sering kayak gitu. Umrah jadi sombong, banyak umrah, dia banyak giveaway misalnya, jadi sombong. Jadi nggak sampai maksud ibadah. Kan giveaway itu kalau disebut sebagai hadiah atau sedekah atau zakat lah namanya, itu kan untuk mendapat takwa, untuk mendapat bekas di hati kita. Kita berbagi untuk mendapat takwa, kita berbagi untuk dapat kasih sayang dengan orang gitu. Jadi terlalu kecil lah untuk subscriber, untuk followers.
Itu efek-efeknya aja. Jadi kalaupun nggak dapat, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat. Mudah-mudahan Allah nilai giveaway kita itu sebagai hadiah, sedekah dan zakat. Itulah jalannya sekarang ini. Jadi kita mesti kembali ke hakikat giveaway, hakikat hadiah, atau hakikat bersedekah atau hakikat berzakat. Jadi kita jadi bersih. Jadi kalau kita semata-mata untuk itu saja, ya rugilah kita dan kecewa. Kalau subscriber nggak naik, kecewa. Jadi kalau orangnya giveaway-nya memang tadi kejar-kejarannya sampailah Ramadan dan sampai maghrib masih kasih giveaway, semata-mata mau ngejar rahmat Ramadan, bukan sekedar fadilat tapi rahmat Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita bekerja ini kita nggak lari niat, kita nggak lari niat dapat rahmat, dapat apa? Kasih sayang Tuhan, penilaian Tuhan, Tuhan nilai kita, Tuhan terima pengorbanan kita, itu giveaway kita, itu hadiah zakat itu orang bertakwa. Jadi jangan sampai salah niat. Jadi yang lain-lain tuh, yang kalau ada efeknya pada subscriber, ada efeknya pada follower tuh bonus-bonus. Kalau nggak ada itu nggak ada masalah. Yang penting yang pokoknya kita dapat. Nah, kita yang kita cemas itu kita dapat yang pokok. Niatnya berbagi, pemurah karena Allah ya, menebar sayang. Jadi sampai nggak sempat tidur siang kan, kadang-kadang terpaksa berhubungan dengan orang-orang yang sudah benci sama kita, misalnya kita lawan. Kita nggak boleh lawan dengan kebencian juga, karena api mesti lawan pakai air kan untuk memadamkannya. Kalau kita terus api dengan api, dan kapan selesai? Biarlah dia memantik api, kita siram pakai air. Rumah saya itu katanya dari tua ya, bapaknya lempar batu, lempar balas dengan cikodok. Dengan makanan. Kalau lempar pakai batu kita balas pakai makanan. Jadi gitu ya. Jadi kita sama anak juga gitu. Jadi jangan mudah bersangka buruk. Ya anak aku udah begini, aku terus marah anak gitu kan. Sampai emang kita siapa gitu. Coba tanya diri kita tuh siapa. Memang kita yang membentuk anak itu. Kita maksimalkan apa yang kita bisa untuk mendidik anak, dari mulai dia dalam kandungan, dari mulai benih dibuat, kita maksimalkan. Kan kita banyak kelemahan kan dalam waktu benih, waktu kita bertemu suami istri, waktu istri hamil 9 bulan kan macam-macam kan, mungkin kelakuan kita segala macam kan yang membuat terbentuknya karakter itu. Ada 11 anak yang macam-macam karakter terbentuk. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Jadi nggak kita menuntut anak tuh ya anak ini nanti kalau udah besar mesti sama aku berkhidmat, sama aku mesti memberi, sama aku mesti kembalikan, sama aku mesti berbuat baik. Ya, kita nggak perlu target itu. Kita targetkan anak itu berbuat baik pada orang tua karena Allah, supaya anak itu sampai kepada Allah. Istri juga gitu. Jadi kita nggak perlu targetkan istri walaupun apapun yang terjadi, istri atau suami, nggak perlu kita targetkan wah dia mesti tunduk sama aku, dia mesti menghamba pada aku. Nggak gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan hati, ya kita mesti lawan bahwa ternyata kita ngajak istri, ngajak anak-anak itu adalah untuk apa? Untuk sama-sama kita sama menuju Allah. Jadi kita mesti lawan juga diri kita gitu. Jadi jangan sembarang menyumpah, serapah gitu. Nah, akhirnya kita jadi sampah. Itu namanya jadi manusia sampah. Itulah ya, makanya hari raya itu hanya untuk orang bertakwa. Jadi yang lain itu raya dunia namanya. Raya dunia akhirat, raya langit itu hanya orang bertakwa. Jadi mulai malam ini mereka berhari raya, roh-roh mereka berhari raya bersama dengan roh-roh orang bertakwa yang hidup atau yang meninggal, roh-roh yang ada di langit, para malaikat semua berhari raya. Apa mereka berhari raya? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan kita ada target untuk Ramadan di Mekah Madinah, tapi Allah izinkan ternyata kita berRamadan, bahkan sebelum Ramadan sampai bulan-bulan Syawal kita berada di negara transit, nggak sampai ke Mekah Madinah. Tahun lalu lain lagi, kita maksud 10 hari di sana, tapi saya dengan uminya sampai 3 bulan di sana. Sebulan udah pulang, habis itu pergi lagi ke sana 2 bulan 3 bulan lagi. Jadi dari mulai Ramadan sampai Syawal sampai Zulkaidah pulang, Zulhijjah masuk lagi, pulang-pulang Muharram yang tahun lalu. Nah, hari ini mau dicoba gitu bawa anak-anak, ternyata nggak sampai ke sana. Yang mudah-mudahan Allah nilai sampai ke sana. Dan ternyata kita berada di negara transit berbulan-bulan, udah 2 bulan lebih. Nah itu kita mesti sabar dan redho menerima itu. Mudah-mudahan yang paling penting apa? Bukan soal ke Mekah Madinahnya kan, soal Tuhan sayang kita, Tuhan terima kita, Tuhan redho sama kita. Nah, itu yang para sahabat tuh, radhiyallahu an wa radu'an. Mereka redho kepada Allah, dan Allah redho kepada mereka. Itulah contoh generasi yang paling hebat, itu generasi para sahabat. Luar biasa. Oke ya, udah. Itu ya guys, mudah-mudahan itu adalah panduan yang luar biasa untuk kita meninggalkan Ramadan dan menyambut hari raya. Jadi menyambut hari raya yang hakiki. Jadi kalian jangan lupa turun ke bawah, di bawah ada kotak merah subscribe. Yang subscribe bisa ikutan dalam giveaway Gen Halilintar. Come on, can I tell something to Abby? What is redo? I know it's sabar, but what is redo? What is redho? Sabar itu kita menahan diri kita untuk merespon segala sesuatu dengan buruk, ngerti kan? Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang buruk, itu dikatakan orang sabar, walaupun masih terucap di mulut kan. Kalau sabar sampai nggak terkeluar di mulut itu. Tahan. Kadang sekalipun sini kesel. Tahan, jangan sampai kamu nih dasar gak ada tahan. Itu sabar. Kalau redho? Itu sampai di hati pun nggak ada lagi. Di hati pun udah nggak ada ngedongkal. Gitu ya guys, jangan lupa subscribe. Ada giveaway, ribuan giveaway Gen Halilintar bernilai 1,1 miliar rupiah dalam rangka Gen Halilintar berbagi. Jadi langsung aja kalian subscribe, follow Instagram, follow TikTok, komen isi video ini, komen isi video-video kita, masukin nama Instagram dan tunggu DM dari kita. Oke guys, itu saja dari kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah Ramadan kita diterima Tuhan.
Amin. Amin. Dan hanya sebenarnya hari raya Idul Fitri hanya buat orang yang bertakwa. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye, see you.